Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjumpa lagi kita di Rakyat Berpikir. Sebagaimana kita ketahui, Pak Prabowo telah memanggil 100 lebih calon menteri, wakil menteri dan kepala-kepala lembaga yang telah hadir baik di kediaman beliau, dan 2 hari adalah pembekalan. Entah apa yang mereka bahaskan, tetapi nanti kita sampaikan poin-poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo di pembekalan tersebut, saudara sekalian. Tetapi di sini ada berita yang menarik, ngeri-ngeri sedap, sangat lucu dan sangat aneh. Karena sebagaimana kita ketahui, Pak Prabowo telah memanggil berbagai tokoh-tokoh agama dan juga artis yang mendatangani di kediaman Pak Prabowo karena dipanggil oleh Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu, salah satu hal yang aneh dan sangat lucu dan sangat mengejutkan yaitu Abu Janda juga ikut serta dipanggil oleh Pak Prabowo. Dan Abu Janda ini Abu Janda ini hadir melalui pintu belakang sehingga tidak diketahui oleh wartawan. Karena mungkin sudah diinstruksikan untuk beliau hadir di kediaman Prabowo melalui pintu belakang, saudara sekalian. Ini adalah pengakuan sendiri dari Abu Janda, salah satu orang yang kontroversi di negeri ini. Ternyata beliau dipanggil oleh Pak Prabowo, dan itu diakui sendiri atau atas pengakuannya sendiri bahwa beliau dipanggil. Kita ketahui bahwa Abu Janda ini mendukung Pak Prabowo di 2024. Tentunya akan tingkatkan semangat kami, yaitu apa yang disampaikan oleh Gerindra terhadap dukungan dari Abu Janda, sehingga dari hal tersebut mungkin saja apa yang disampaikan oleh Abu Janda ini betul. Beliau datang di kediaman Pak Prabowo di 2 hari kemarin, yang sebagaimana kita ketahui, yang tidak diketahui oleh para wartawan karena beliau melalui pintu belakang, saudara sekalian. Dan juga teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, dari rangkaian tersebut kita bisa ketahui, dan beliau sendiri berkomentar di media sosialnya, teman-teman semuanya. Beliau menyatakan seperti ini, teman-teman. Dipanggil Pak Prabowo ke Kartanegara, tapi disuruh masuk dari pintu belakang lewat dapur supaya nggak kelihatan wartawan. Kata Bapak, Mas Permadi tetap fokus urusin masalah intoleransi aja ya. Kalau jadi woman, nanti siapa yang bantu jemaat yang dibubarin ibadahnya, kata siap Pak Presiden. Jadi itu yang pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Abu Janda ini. Entah betul atau tidak, tapi beliau sampaikan seperti itu. Tinggal kalian menafsirkan sendiri para netizen atas berita ini. Dan juga selanjutnya ada salah satu netizen mengomentari, lu jadi menteri agama aja harusnya. Dan beliau menjawab, saingannya berat, Ren, hahaha. Imam Masjid Istiqlal yang viral ciumin Sri Paus. Ini salah satu aneh bin ajaib, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui, rekod dari Abu Janda ini sangat kontroversi dan sangat berseberangan dengan tokoh-tokoh Islam di media sosial, dan sangat membuat gaduh. Kok bisa-bisanya beliau mau ditarik, dan apa yang harus dikerjakan di pemerintahan Pak Prabowo. Sebagaimana beliau ini salah satu pendukung garis keras Palestina, garis keras Israel, mendukung Israel, dan beliau menyatakan bahwa Palestina adalah wilayah otonom. Jadi Israel berhak untuk mengambil wilayah tersebut.
Jadi beliau ini adalah pendukung Israel, Abu Janda, teman-temannya. Dengan itu, kita sudah pikirkan keadaan Gibran yang wakil presiden kita seperti itu, ditambah lagi Abu Janda. Apa boleh? Apa yang Anda pikirkan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Dan selanjutnya teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, di sini dalam acara pembekalan tersebut dalam 2 hari. Jadi pembekalan ini diselenggarakan secara tertutup. Jadi tidak ada wartawan pun yang bisa meliput rangkaian dari pembekalan tersebut. Namun dalam acara tersebut Gibran ditunjuk untuk jadi pembicara juga di pembekalan calon menteri Prabowo, tetapi ternyata gagal. Gibran tidak menjadi pembicara di pembekalan tersebut, tetapi sebagaimana kita ketahui Pak Prabowo telah menyampaikan banyak hal mengenai ada 5 hal yang disampaikan oleh salah satu calon menteri dari Menkumham, ungkap 5 poin penting pembekalan Prabowo untuk calon menteri di Hambalang, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kita ketahui, Gibran tidak menjadi pembicara dan Prabowo telah pertama melakukan pembicaraan. Untuk pembekalan, Prabowo menyampaikan masalah-masalah isu geostrategis, geopolitik, geoekonomi, dan bagaimana menyulitkan tim kabinet Prabowo Gibran ke depannya. Tetapi Gibran rupanya entah kenapa beliau tidak jadi pembicara. Hanya Prabowo saja, saudara sekalian. Ini kita bisa tahu sendiri, kalian bisa tahu sendiri, menilai sendiri kemampuan dari wakil presiden kita, saudara-saudara sekalian. Dan poin-poin apa saja yang dibahas di Hambalang, yaitu pembekalan, yaitu Pak Prabowo menekankan masalah ada 5 poin. Yaitu yang pertama, kata Supratman, Prabowo meminta mereka untuk benar-benar memanfaatkan anggaran negara atau APBN bagi kemaslahatan rakyat. Presiden terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau, namun pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, ujar Supratman sesuai acara pembekalan di Hambalang tersebut. Yang kedua, yaitu Pak Prabowo meminta masing-masing menteri hingga pimpinan lembaga bekerja sesuai tugas dan fungsi tupoksinya Prabowo masing-masing. Prabowo tutur dia menekankan soal kondisi dan sinergi antara kementerian dan lembaga, saudara-saudara sekalian. Dan poin ketiga, Pak Prabowo sampaikan meminta mereka benar-benar menjalankan visi misi dan program presiden. Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi di seluruhnya, menjalankan visi misi dan presiden untuk ditekan oleh Bapak Presiden terpilih, ungkap Supratman, saudara sekalian. Dan poin keempat, Pak Prabowo meminta para calon menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga kabinet ke depan harus mendukung upaya kemandirian dan ketahanan pangan. Terakhir, yang 5, Prabowo juga menekankan penting kemandirian energi dan air sebagai salah satu faktor penting untuk memajukan bangsa. Jadi ada 5 poin. Prabowo telah sampaikan atau melakukan pembekalan kepada calon menteri, wakil menteri dan juga kepala-kepala lembaga. Telah disampaikan, tetapi kita ketahui Gibran tidak menjadi pembicara untuk menyampaikan 1-2 kata mengenai pembekalan menteri-menteri mereka. Sangat menunjukkan, ya biarin aja, nanti kalian bisa melihat sendiri secara objektif, saudara-saudara sekalian saya hormati dan saya banggakan. Sehingga ini hal-hal tersebut menjadi publik bertanya-tanya. Kita sudah keadaan saudara Gibran seperti itu, ditambah lagi seorang Abu Janda yang masuk, yang akan membuat obrak-abrik kabinet Prabowo Gibran. Tambah pusing lagi rasa-rasanya rakyat menerima hal tersebut. Dan apabila Pak Prabowo menawarkan Abu Janda menjadi orang yang toleransi dan menjaga umat
yang dibubarkan dan lain sebagainya. Itu adalah konteks dalam beribadah, saudara sekalian. Jadi apa posisi Abu Janda ini dipanggil dan tujuannya apa? Dipanggil ke Kartanegara bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah beliau menjadi Menteri Agama? Apakah beliau menjadi Menteri Agama? Apakah beliau menjadi staf khusus Kementerian Agama? Atau seperti apa, dalam rangka apa beliau dipanggil? Karena beliau ini sangat kontroversi, kalian bisa melihat sendiri. Dan kita apabila saudara Abu Janda ini berada di pemerintahan, kita bisa tebak situasi karena beliau pernah berada di rejim Pak Joko Widodo. Seperti apa beliau membuat kontroversi, saling membuat isu ini ya, suara yang membuat opini-opini dan lain sebagainya sehingga kegaduhan di mana-mana, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Silakan kalian menilai secara objektif dan rasional keadaan kita saat ini, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.